Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, Evan Jaya kali ini akan meramalkan siklus kehidupan orang yang bersio kelinci. Di bulan September ini penuh dengan gairah dan semangat untuk melakukan yang terbaik. Di bulan September ini seperti apa yang akan kamu capai? Dengan berbagai bentuk manifestasi kehidupan, rintangan, halangan, hambatan, dan tantangan. Gambaran hoki rezeki dan dihampiri dewa penolong seperti apa? Kita akan melihat bentuk gambarannya seperti apa ya. Kita akan mengambil kartu pertama. Yang saya lihat untuk kamu ada Great Fortune, ada Family Room, ya. Yang mana di sini kita akan menjelaskan bahwa kamu ada mendapatkan sebuah sikap energi yang cukup positif dan paling menguntungkan, ya. Di sini untuk kamu orang Shio Kelinci, kamu segala keinginan bisa terwujud dengan menjadi sebuah keinginan kenyataan, ya, sesuai dengan ekspektasi kamu. Sesuatu keberuntungan yang cukup luar biasa, kemenangan, kekayaan, dan kebahagiaan, serta kesuburan, peningkatan dalam hoki rezeki yang bisa kamu capai sampai saat ini, sampai di bulan September ya. Nah, jadi teman-teman di sini, yang saya lihat di sini adalah sebuah kekuatan. Kartu ini adalah sebuah peluang yang bisa kamu capai dalam segi masalah pekerjaan, sekedar kepuasan dari pekerjaan ya. Jadi di sini ada sebuah penilaian dalam cara berpikir, perspektif kamu yang cukup baru, cukup besar dalam peningkatan dalam hubungan mitra bisnis ataupun kerjasama ya. Nah, tapi di sini di satu sisi ada family room ya. Ini mengatakan tentang sebuah bentuk kebersamaan, sebuah bentuk secara kekeluargaan. Karena family room ini mengenai tentang sebuah pertanda dalam waktu yang cukup dekat ya, sangat cukup cepat, tetapi kamu harus bisa mempertimbangkan sesuai segala sesuatu yang akan kamu hadapi ya. Sesuatu akan dicapai dalam waktu yang sangat cepat sekali, baik secara temporal maupun secara spasial ya. Nah, di sini maksudnya adalah waktu yang sangat cepat sudah akan datang menghampiri kamu dengan berbagai hoki rezeki dan dewa penolong. Nah, jadi di sini adalah waktu yang cukup bagus sekali untuk bisa menggapai segala sisi energi positif dan segala bentuk kelimpahan. Untuk energi positif, energi yang baik untuk kamu, untuk Shio Kelinci ya. Jadi di sini kita akan melihat dulu bagaimana akan kamu sikapi jika kamu bisa menggapai segala kelimpahan dan keberkahan. Kita akan melihat kehidupan kamu seperti apa ya. Dari segi bentuk rintangan untuk kamu orang bersio kelinci, ini dipengaruhi oleh batu sinabar. Mengenai tentang sebuah usaha, bisnis, dan apa yang akan kamu geluti ya. Ini mengenai tentang bahwa kamu harus lebih banyak percaya diri pada kemampuan kamu ya. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu butuhkan, dan apapun yang kamu harapkan, jika situasi pekerjaan, situasi usaha sudah berubah, ya, ingatlah bahwa segala sesuatunya terjadi karena sebuah alasan, ya. Nah, jadi Anda mungkin bisa berpikir satu pintu tertutup ke pintu yang lain, tetapi pintu-pintu besar lainnya terbuka untuk kamu, gitu ya. Nah, jadi ibaratnya percaya dirilah pada diri kamu sendiri dan bukan berpegang teguh pada prinsip kamu, ya. Jadi apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu kerjakan bisa bekerja dengan baik. Berpikir satu pintu tertutup, pintu-pintu besar lainnya akan terbuka. Jadi kamu selalu merasakan sesuatu energi yang positif ya. Jangan selalu berasa berpikir negatif. Karena di bulan September ini ada banyak sesuatu hal yang cukup baik yang bisa kamu capai dengan setulus hati. Dan di sini kalau yang saya lihat, berbagai sesuatu yang akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan di sini ya memang cukup besar ya. Yang akan kamu gapai, karena di sini yang saya lihat adalah cukup berpengaruh dengan kehidupan kamu. Apa yang kamu sikapi, apa yang akan kamu berikan, cukup memberikan sebuah gambaran bahwa kamu itu penuh dengan semangat dan akan bisa menemukan dengan jalan kehidupan kamu seperti apa. Terus yang kedua, ini mengenai tentang segala bentuk mengenai halangan ya. Halangan dipengaruhi oleh batu ginsai ya. Ginsai mengenai tentang sebuah fisik emosional kamu ya. Bagaimanapun apa yang kamu putuskan, itu semuanya harus kamu sadari secara hati, pikiran, dan jiwa kamu dengan tenang. Anda bisa dan tidak bisa menangani. Anda tahu latihan, Anda tahu apa yang kamu minati, apa yang bukan untuk kamu. Secara intuitif, kamu bisa tahu bagaimana apa yang harus kamu berikan, apa yang harus kamu jalankan.
saatnya bagi kamu untuk bisa kembali berhubungan dengan jiwa kamu, emosional kamu, raga kamu, untuk bisa kembali mencari dan menemukan keseimbangan kamu yang sehat. Untuk diri kamu sendiri dalam cara kamu berolahraga, makan minum yang sehat, bersosialisasi yang tinggi, yang sehat dan baik ya. Nah, jadi kamu bukan hanya mengeluarkan sebuah kekuatan jiwa, kreativitas kamu, energi fisik kamu, tetapi kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam kehidupan kamu ya. Sebenarnya bentuk halangan itu yang membuat kamu tuh kurang bisa fokus ya. Jadi kamu kurang bisa memutuskan apa yang sesuai dengan diri kamu dengan cara menyadari secara seutuhnya ya. Apa yang kamu minati, apa yang kamu berikan dengan secara intuitif, kata hati batin kamu di sini harus bisa lebih banyak mengetahui apa yang diinginkan oleh fisik kamu, raga kamu, dan kamu bisa menemukan sebuah keseimbangan yang sehat ya. Nah, lalu bagaimana dengan segala bentuk hambatan yang akan kamu berikan? Di sini ini mengenai tentang namanya sebuah bentuk hambatan dipengaruhi oleh batu selenite ya. Selenite adalah bentuk rencana tujuan kamu dengan jalan resolusi kedamaian ya. Nah, jadi kamu harus bisa lebih banyak mencoba untuk bermeditasi ataupun menenangkan emosional kamu, menenangkan pikiran dan hati jiwa kamu ya. Kamu harus bisa lebih banyak meningkatkan sebuah kesadaran ya, dan menciptakan sebuah kedamaian dalam hidup kamu. Kamu harus bisa lebih banyak menciptakan sebuah ruang, ide-ide gagasan dan wawasan terciptanya sebuah kesempatan ruang yang baru ya, untuk lebih banyak aman dan tenang di mana kamu berada. Kamu bisa lebih banyak menjernihkan pikiran kamu dari tekanan eksternal dan bisa bersantai ya. Nah, jadi yang perlu harus kamu lakukan adalah bisa meluangkan waktu secara sadar dengan memperlambat sebuah pemikiran Anda ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak fokus pada diri kamu sendiri, bisa lebih tegas pada diri kamu sendiri. Semesta merasakan kedamaian dan ketenangan ya. Nah, jadi kamu bisa merasakan apa yang bisa menarik sebuah energi cahaya positif. Lihat dan bisa merasakan apa yang terdapat dalam hal negatif dan menghilangkan energi positif kamu. Ketika kamu bisa berpikir lebih damai dan jernih, kamu bisa melihat dengan jelas situasi kehidupan kamu seperti apa, ya. Nah, jadi apa yang kamu capai di sini, kamu harus bisa lebih banyak mencapai sebuah jalan resolusi kedamaian. Jalan resolusi yang bagaimana terbaik untuk kamu, ya. Nah, hidup kamu di sini sebenarnya tidak ada sebuah hambatan, hanya saja kamu kurang bisa mendamaikan diri jiwa kamu, tenangkan pikiran, jiwa kamu lebih jernih dan lebih sadar secara seutuhnya. Untuk menggapai sebuah keputusan, untuk menggapai sebuah kehidupan, kamu harus bisa menenangkan emosi kamu, ya. Karena emosi bisa membunuh kamu gitu ya. Nah, jadi kamu bisa lebih banyak menjernihkan pikiran kamu dari sebuah tekanan eksternal dan cukup bersantai. Nah, terakhir kita akan melihat dari segi bentuk tantangan kamu. Ini dipengaruhi oleh batu tourmaline, ya. Yang namanya sini adalah bentuk sebuah beban masa lalu. Kamu harus bisa mulai dari sekarang membebaskan diri kamu sendiri, lebih banyak fokus dan singkirkanlah, jauhilah sebuah energi positif, maksudnya dari energi negatif ke energi positif, gitu ya. Singkirkanlah segala bentuk-bentuk energi yang negatif. Jadi kamu harus bisa mendapatkan sebuah kedamaian dalam sebuah energi positif, ya. Jauhkanlah dari sebuah stagnan lama dari fisik dan emosional kamu. Kamu bisa membersihkan energi kamu di lingkungan sekitar kamu secara lebih menyeluruh, ya. Hilangkan segala hal-hal yang negatif, kejernihan dan bersihkanlah. Capailah sebuah energi cahaya positif secara besar, ya, secara lebih kuat. Kamu bisa lebih banyak membantu kamu dari sebuah rasa stres, dari bentuk raga kamu dan pikiran kamu. Jadi kamu di sini yang saya lihat, kamu harus lebih banyak mengingatkan diri kamu sendiri, banyak mencoba untuk berpikir positif. Tidak peduli apapun keadaan kamu dan hidup kamu, selalu ada hikmah ya. Nah, jadi kasih sayang, perhatian, dan toleransi untuk diri kamu sendiri dan orang lain, itu hal yang lebih penting ya. Jadi kamu harus lebih banyak membuka diri kamu, lebih banyak memberi, menerima cinta, perhatian secara lebih mendalam dan secara setara ya. Kamu harus bisa dikelilingi oleh orang yang positif, orang yang bisa membantu meningkatkan energi cahaya positif dari dalam hidup kamu. Nah, jadi di sini hidup kamu sebenarnya di sini tidak ada sesuatu yang mengganjal ataupun sesuatu yang perlu diubah. Hanya saja kamu perlu adanya membersihkan bentuk-bentuk energi dari energi dari
beban masa lalu, kamu harus bisa lebih banyak berpikir lebih positif dari biasanya. Kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik dalam mendapatkan sebuah usaha, kerja keras, ataupun sesuatu yang bisa kamu dapatkan, ya. Nah, jadi itulah rintangan, halangan, hambatan dan tantangan yang harus kamu perhatikan sehingga kamu bisa mencapai sebuah good fortune, ya, berkat dan kelimpahan, supaya kamu bisa lebih banyak seimbang soal keseimbangan dari emosional, keseimbangan dari apa yang akan kamu perhatikan dan apa yang harus kamu jalankan, fokus dan tidak terbebani oleh beban masa lalu, dan bersihkanlah jiwa dan pikiran kamu supaya lebih sehat dan lebih jernih ke depannya. Nah, jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti ya apa yang harus kamu berikan dengan segenap hati kamu, dan capailah rencana tujuan kamu seperti apa ya. Nah, sekarang kita akan melihat bentuk gambaran hoki rezeki dan dewa penolong kamu seperti apa. Di sini ada dua kartu ya. Pertama mengenai tentang East dan Bushfires ya. Nah, pertama di sini kita akan melihat untuk kamu East ini mengenai tentang sebuah permulaan, beginnings ya. Nah, sebuah bentuk permulaan untuk kamu show kelinci, kamu tidak perlu khawatir. Fajar baru akan segera terbit. Lepaskanlah sesuatu yang lama dan rangkullah emosi yang baru, rangkullah sesuatu yang baik dan positif. Mengalir ke depan tanpa beban atau sebuah rasa kecemasan yang tinggi. Nah, jadi cara yang baru bisa membuat kamu itu lebih banyak berbicara, berekspresikan dengan jelas rencana tujuan kamu seperti apa. Kamu jangan terlalu banyak menolak sebuah perubahan. Nah, di sini yang salah adalah ibaratnya adalah di dunia kuno pergi ke tempat timur. Ya, ke arah timur berarti pergi ke suatu tempat yang baru dan lebih eksotis, ya. Matahari terbit di sebelah timur. Arah menandakan awal yang baru, dan awal yang baru karena timur diasosiasikan dengan elemen udara, berarti tujuan atau cara pemrosesan yang jauh lebih mantap, yang lebih kuat. Timur adalah tempat untuk menemukan sebuah keberuntungan. Cara yang berbeda untuk bisa menjadi lebih inovasi ya. Nah, jadi ini adalah bentuk perjalanan kamu, hidup awal kamu yang baru di bulan September. Untuk kamu orang show kelinci, kamu tetaplah kuat, tetaplah bersinergi ya, energi yang positif dan energi yang cukup tinggi, sehingga apa yang kamu sikapi bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik pula ya. Jadi apa yang kamu capai nantinya bisa lebih tetap tekun, berusaha keras dalam menggapai apa yang kamu inginkan. Nah, lalu yang berhubungan dengan yang namanya Bushfires ya, mengenai tentang sebuah yang namanya kemarahan ya. Fury, bentuk sebuah kemarahan dalam hidup kamu seperti apa. Yang saya lihat di sini adalah kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu yang cukup ekstrim ya. Jadi kamu jangan terlalu sering terlibat, sulit untuk masuk ke dalam sebuah tempat ya, dimana kemarahan itu sebuah emosi yang cukup memberikan sebuah energi negatif. Tetapi kalau sebuah kemarahan dalam sebuah emosi yang cukup sehat, kemarahan memang cukup diperlukan, tetapi emosi yang suka berperang harus diredakan kendali untuk bertahan hidup ketika kamu membutuhkannya ya. Kecerdasan emosional sangat dibutuhkan. Dan apapun dalam sebuah amarah, apalagi berhubungan dengan sebuah kecerdasan, itu sangat memberikan sebuah energi yang cukup besar. Jadi itu menjadi sebuah bagian dalam sebuah ekosistem ya. Sebenarnya integral dengan mereka ataupun dengan yang lain, itu semua termasuk dalam apa yang kamu sikapi. Dan ketika kamu bisa memasukkan ya, ketika kamu masuk dalam percikan api yang sering membakar, itu tandanya adalah sebuah perubahan dalam hidup kamu ya. Jadi pentingnya untuk bisa lebih banyak mengeksplorasi ataupun bekerja melalui emosi seperti itu, kamu mampu memahami apa itu dan apa artinya. Ketika merasakan sebuah intensitas, membantu kamu untuk lebih banyak menyeimbangkan sebuah amarah. Jadi ibaratnya hidup kamu di sini sebenarnya diperlukan sebuah bentuk amarah, tapi amarahnya itu harus lebih stabil.
keinginan kamu dalam berpengharapan, keinginan kamu dalam berekspektasi, dan keinginan kamu dalam merencanakan sesuatu. Jadi emosi kamu harus lebih banyak stabil dalam menggapai sebuah harapan, sebuah keinginan dalam mewujudkan keinginan kamu seperti apa. Mulailah dari sekarang di bulan September dan kamu jalankanlah dengan lebih seksama apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu jalankan dengan sebaik-baiknya ya. Oke teman-teman, untuk kamu hasil ramalan orang shio kelinci itulah yang terbaik yang bisa saya utarakan. Saya kasih tahu mengenai pembacaan tarot untuk kamu di bulan September. Menurut saya itu sangat bagus sekali. Hanya saja kamu jalankanlah dan kembali memulai hidup kamu awal yang baru ya. Jangan memikirkan beban masa lalu, tetapi bersihkanlah sebuah energi negatif dan capailah energi positif. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi di 0819 196358339. Di sini udah masuk di bulan September, ada edisi paket promo. Edisi harga paket promo, mungkin itu ada yang lebih murah ya. Nah, jadi kamu bisa mengambil harga paket promo ataupun mengambil sesuai aturan-aturan yang terdahulu ya. Nah, jadi Anda bisa memilih mana yang terbaik dalam menjalankan kehidupan kamu dengan berkonsultasi ke Evan Jaya. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.